Halo Pedikers. Sepanjang cerita peradaban, manusia telah banyak memberi sumbangsi yang berguna terhadap kebutuhan generasi setelahnya. Mulai awal ditemukannya api, sampai ditemukannya listrik. Ada berbagai cerita yang berdasarkan fakta sejarah, ada juga hanya spekulasi yang didasari oleh mitos belaka. Kali ini, kita akan membahas satu jejak karya manusia masa lalu yang dibalik ketenaran dan kepopulerannya ada cerita yang tidak banyak diketahui orang. Candi. Mendengar namanya tentu bukan lagi hal yang asing di telinga. Sebuah mahakarya yang dibangun oleh arsitektur handal yang hidup di masa raja-raja. Sampai kini, banyak hal seputar candi menjadi misteri dan fakta tersendiri. Daya pikat Candi Borobudur sebagai destinasi wisata memang tak perlu diragukan. Menjadi situs kebanggaan negara kita di dunia ini, diperkirakan dibangun pada abad ke-9 di atas bukit yang dikelilingi pegunungan kembar. Monumen Buddha terbesar di dunia ini adalah magnet bagi para pelancong lokal dan mancanegara. Dengan kunjungan rata-rata 3,5 hingga 3,8 juta turis per tahun, wisata Candi Borobudur jadi penopang pendapatan para wisata di Kabupaten Magelang. Pada 2015, penyetor 96,49 miliar atau 95,93% dari total pendapatan objek wisata. Berikut hal menarik yang perlu kamu ketahui terkait Candi Borobudur. Mari kita bongkar. Mari kita mulai dari Kunto Bimo, merupakan mitos yang dipercaya masyarakat sekitar candi, bahwa siapa saja yang merogoh ke dalam sebuah stupa berongga dan dapat menyentuh bagian tertentu dari tubuh arca Buddha yang terdapat di dalamnya, maka ia akan mendapatkan keberuntungan atau akan terkabul keinginannya. Ada yang mengatakan bahwa bagi pria, ia harus memegang jari manis, namun ada yang mengatakan jari kelingking dari arca Buddha yang berada dalam posisi tangan Dharma Cakra, sedangkan bagi wanita ia harus memegang telapak kakinya atau tumit. Namun ada yang mengatakan ibu jari kaki. Karena mitos ini, arca Buddha tersebut dikenal dengan nama arca Kunto Bimo. Selanjutnya, ada Singa Urung. Merupakan dua arca berwujud singa yang terdapat di kanan kiri tangga candi. Warga sekitar mempercayai apabila sepasang kekasih melewati di antara kedua arca tersebut, maka hubungan mereka akan gagal atau urung dalam bahasa Jawa. Wah, ngeri juga ya. Mitos selanjutnya yakni mengenai perbukitan Menore yang berada di sekeliling candi. Jika diamati dari puncak, maka perbukitan tersebut menyerupai orang yang tertidur dengan kepala di bagian barat. Mitos warga yang berkembang orang tersebut merupakan titisan Gunadarma, rancang Candi Borobudur pada masa dinasti Shalendra dengan Raja Samaratungga sekitar 824 Masehi. Next, Candi Borobudur memiliki 72 stupa berbentuk lonceng terbalik. Stupa utama di tengah berfungsi sebagai jarum jam dan stupa kecil di sekelilingnya sebagai penanda. Sinar matahari menghasilkan bayangan untuk stupa besar dan akan melewati stupa-stupa di bawahnya, namun masih belum diketahui pasti cara membaca waktu pada jam. Tapi cerita tentang Candi Borobudur sebagai jam raksasa belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kabarnya, tempat dibangun Candi Borobudur saat ini adalah bekas danau purba. Hal ini diangkat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa doktoral Departemen Geografi Universitas Gadjah Mada Helmi Murwanto. Ia mengungkapkan bahwa danau purba itu berusia 10.000 tahun lalu dan diperkirakan danau tersebut terbentuk pada zaman Pleistosen. Menurutnya,
Danau purba itu hilang akibat mengalami pendangkalan secara alamiah dan intervensi manusia, tapi sampai saat ini belum ada bukti konkret terkait hal itu. Dari cerita mitos Candi Borobudur, mari kita beralih ke fakta yang tak kalah pentingnya. Fakta menarik pertama dari Candi Borobudur adalah di dalam candi ternyata menyimpan 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Hal ini tentunya membuat Borobudur menjadi salah satu candi terlengkap dan terbanyak reliefnya dalam skala dunia. Fakta kedua, mungkin sudah bukan sesuatu yang asing lagi bahwa candi ini memiliki banyak sekali arca. Bahkan arca dari kepala Buddha ini sering kali dikaitkan dengan cerita mitos yang hingga kini masih dipercaya kebenarannya. Hal inilah yang kemudian membuat maraknya kasus pencurian arca ini terjadi. Fakta berikutnya mengatakan bahwa ternyata Candi Borobudur ini pernah dibom tepat pada tanggal 21 Januari 1985. Tepatnya, berselang 2 tahun setelah proses pemugaran kedua dilakukan. Pemboman ini dikaitkan dengan pemahaman radikal yang mana 9 dari 13 bom tersebut meledak dan menghancurkan banyak balok stupa. Besarnya pendapatan hasil pariwisata Candi Borobudur berbanding terbalik dengan ekonomi desa di sekitarnya yang hingga kini masih masuk zona merah kemiskinan. Di antaranya yakni Giri Tengah, Ngadi Harjo, dan Ringin Putih. Infrastruktur tak mendukung, jalan belum beraspal, dan minim penerangan jalan menuju desa, serta kunjungan wisatawan ke Borobudur relatif sebentar. Lalu kembali ke penginapan di kota Jogja, menjadi penyebab kurangnya waktu untuk mengakses lokasi sekitar candi. Padahal, banyak desa-desa yang memiliki destinasi yang tidak kalah menariknya untuk dikunjungi para pelancong, seperti kerajinan pahat topeng kayu, anyaman bambu, batu tulis, hingga gamelan. Bahkan, fakta yang terakhir sedikit mencengangkan, yakni di mana ternyata pemerintah dari Hindia Belanda pernah mendirikan sebuah warung kopi di puncak stupanya ketika baru pertama kali ditemukan. Inilah beberapa penjelasan singkat mengenai sejarah dari Candi Borobudur, berikut fakta-fakta yang menyelimutinya. Ingatlah, selalu untuk tetap menjaga kelestarian situs warisan budaya ini, agar tidak cepat punah dan terhindar dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab.